Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen Sharjah Master 2022 yang ada di Uni Emirat Arab. Sekarang sudah memasuki babak ketujuh tadi malam kawan. Dan sampai babak ketujuh ini posisi Abdus Satorov semakin kokoh kawan, memimpin klasemen sendirian dengan 6 poin. Selisih setengah poin dari pesaing terdekatnya yaitu Daniil Bogdan dari Romania. Di tempat ketiga ada Grandmaster asal India Gupta kawan. Dan lagi-lagi kita akan melihat permainannya dari Nordibek Abdus Satorov, pecatur asal Uzbekistan ini. Langsung kita ke atas papan, kita lihat permainannya tadi malam di babak ketujuh bertemu dengan Grandmaster asal Mesir Salim Saleh. Di sini Nordibek Abdus Satorov pegang hitam dan Saleh Salim pegang putih, mengawali dengan pion E4. Dibalas Nordibek Abdus Satorov dengan permainan Sisilia pion C5, kuda F3, pion E6, Sisilia Prancis. Di sini pion D4 menawarkan Sisilia terbuka, diterima pion C pukul pion D4, dipukul balik oleh kuda C6. Sekarang bertransposisi ke bentuk Sisilia Taimanov. Kuda lompat ke B5, langkah lainnya kawan pada posisi ini yang banyak diminati oleh para pemain adalah kuda C3 terlebih dahulu, ataupun juga dengan pertukaran kuda pukul kuda juga bisa. Nomor 2 tadi kawan, kuda ke petak B5 lah yang dipilih oleh Salim Saleh. Selanjutnya di sini pion D6. Salim Saleh melanjutkan dengan pion C4 nanti agar kuda jika berkembang ke petak C3 kawan, pion ini tidak terjebak dan mendapatkan kontrol di petak D5 ini. Dan selanjutnya di sini kuda F6 menyerang pion pusat. Kuda C3 melindungi pion pusatnya, pion A6, kuda mundur ke A3. Ada juga yang memainkan kuda mundur ke petak D4 kawan, tapi yang paling banyak sekitar 1600-an game yang ada di database bermain dengan kuda A3 ini. Gajah E7 persiapan rokade, gajah E2 juga ingin rokade. Kedua pemain rokade di langkah ke-9 dan ke-10-nya. Dan Nordibek Abdus Satorov melanjutkan dengan pion B6. Tidak bisa lagi kawan tadi mendorong dua petak sekaligus seperti biasanya, karena di sini ada pion, ada dua kuda, juga dukungan dari gajah terang. Jadi nanti hitam akan kalah satu pion jika terjadi pertempuran dengan mendorong pionnya dua petak. Dan sekarang dengan mendorong pionnya satu peta ini, pionnya ini merupakan ciri khas pion lemah yang sudah tidak bisa berkoneksi dengan pionnya atau saudaranya lagi kawan, yang hanya bisa didukung oleh para perwira. Tentu saja gajah gelap ke E3 incar pion, dan di sini gajah B7. Lanjut Abdus Satorov memvia jentuh gajah terangnya, menteri B3 incar pion di backup dengan kuda D7. Beteng F bergeser ke D1 langsung menempati lajur pusat kawan, dan di sini kuda C5 memblokade diagonal gelap ini kawan. Kalaupun gajah gelap ini sikat kuda, ya masih bisa dipukul balik oleh pion B, tak ada masalah kawan. Yang ditakutkan jangan sampai kalian pukul menggunakan pion D, karena posisi pion D dalam posisi kena pin. Dan juga posisi kuda ini sedang menyerang menteri kawan, menteri mundur ke C2, memberikan backup lebih bagi pion pusatnya. Sekarang gajah F6 incar kuda, jika nanti dipukul balik kudanya bisa mendapatkan pion E4. Di sini pion F3 dimainkan. Langkah ini kurang bagus. Menurut Stockfish adalah beteng ini bergeser ke B1. Tapi Salim Saleh memilih membackup pion pusatnya agar tidak ada ancaman dari kuda hitam ini kawan. Dan selanjutnya gajah bergerak ke petak E5 untuk mengincar diagonal ini. Apakah juga memberikan jalan bagi menteri bergerak nanti kawan untuk mengincar pion ini? Bisa jadi. Di sini gajah mundur ke F1. Selanjutnya pion F5 langsung mendobrak lajur panas kawan, lajur F. Seringkali kalau sudah rokade, apalagi posisi lajur F ini sudah ditinggal oleh beteng putih kawan, sesegera mungkin jelas Abdus Satorov ingin membuka lajur F bagi betengnya. Sekarang pion F4 dimainkan. Pada posisi ini kawan, di game-game sebelumnya pion E pukul pion F5 ini merupakan pilihan utama, tapi ini juga tidak bagus bagi putih kawan, akan bisa dipukul balik oleh beteng. Dan selanjutnya menteri hitam bisa naik untuk memberikan jalan bagi beteng, ataupun langsung kawan bergerak ke petak H5 juga bisa dilakukan oleh hitam. Dan nanti tekanan di lajur F akan semakin berat kawan. Beteng pun mempunyai opsi digeser ke lajur H mendukung menterinya. Kalau sudah bergerak ke peta ini bisa juga kawan. Semakin berat nanti tekanan yang diterima oleh putih. Di posisi ini tadi kawan, pion F4 dimainkan, dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-17 ini.
Selanjutnya di sini gajah ambil kuda yang ada di peta C3, lanjut Abdus Satrop dipukul balik menggunakan menteri. Memukul balik menggunakan pion ini juga cukup bagus, saran dari engine, walaupun terlihat pion ini bertumpuk, walaupun juga pion yang ada di peta ini bisa diambil oleh kuda hitam kawan, tapi juga dengan keberadaan pion ini memberikan kontrol pada petak-petak gelap ini yang tidak mungkin lagi kuda satunya nanti bisa bergerak untuk memberikan ancaman di sini kawan. Tapi di sini Salim Saleh memilih memukul balik menggunakan menteri agar susunan pionnya tidak rusak, dan Abdus Satrop melanjutkan ambil pion E4 dan mempunyai kuda yang cukup menakutkan kawan di sini. Tidak ada lagi pion yang mengganggu di lajur D ini. Coba lihat lajur F juga tidak ada, dan sekarang menteri bergeser ke petak B3 incar pion. Dibiarkan saja oleh Abdus Satrop memilih beteng B8. Sekarang gajah ambil pion B6 ancam menteri, yang merupakan juga bukan pilihan baik kawan. Stockfish menawarkan kuda ini mundur ke petak B1 untuk segera menantang pertukaran dengan kuda hitam nanti. Apakah nanti bisa bermanuver ke petak C3 kembali menantang pertukaran? Itulah ide terbaik dari Stockfish. Tapi Salim Saleh memilih ambil pion yang ada di petak B6 ancam menteri. Simple, menteri langsung meluncur ke arah Raja Putih ke petak H4. Sekarang posisi menteri hitam sudah semakin dekat kawan dengan Raja Putih. Incarannya sekarang adalah pion F4. Oleh karena itu menteri bergeser ke E3 menjaga peta F4 ataupun peta E2. Di sini pion E5 ingin membuka lajur F kembali kawan. Apabila diterima pion pukul pion akan memberikan jalan nanti bagi pion F untuk didorong maju terus, bisa jadi. Oleh karena itu putih menolak bermain dengan pion G3. Usir menteri terlebih dahulu. Menteri bergerak ke peta F6. Selanjutnya di sini gajah G2, lanjut putih. Salim Saleh melangkah gajah G2 untuk mengantisipasi ya diagonal terang ini akan dibuka nanti kawan. Dan sekarang pion E pukul pion F4 dipukul balik menggunakan pion G. Kenapa tidak memukul balik menggunakan menteri saja agar bangunan pionnya masih utuh seperti ini? Ini akan memberikan kesempatan menteri untuk ambil pion B2 kawan. Dan lihat posisi kuda, posisi gajah dalam ancaman menteri double attack. Kalian masih bisa membackupnya dengan menteri ke peta E3 ini, membackup gajah, membackup kuda, tapi nanti kuda bisa bergerak ke peta ini kawan, ke peta C3 untuk memutus koneksi menteri kuda, dan selanjutnya kuda bisa tewas, sudah tidak ada tempat pelarian lagi. Mungkin menteri bisa kalian serang dengan beteng ke peta B1. Kalian bisa ambil kuda ini, tapi langkah terbaik adalah kuda ambil beteng yang lebih kuat. Dipukul balik oleh beteng, kalian juga bisa ambil pion A2, tak ada masalah juga. Tapi langkah yang lain juga, mungkin kalian ingin mereposisi menteri lagi ke peta atau ke lajur F, ke F6 juga bisa jadi kawan. Itulah yang bisa terjadi pada posisi seperti ini jika pion ini diambil balik menggunakan menteri. Oleh karena itu putih terpaksa memukul balik menggunakan pion sekaligus untuk membendung laju pion hitam agar lajur F ini tetap tertutup kawan. Dan sekarang menteri ke peta G6. Tidak lagi tertarik pion B2 kawan karena posisi kuda, posisi gajah masih dalam posisi yang aman, dapat dukungan dari menteri, dan putih mempunyai tempo untuk menyerang menteri dengan kedua beteng atau salah satu beteng ini kawan. Ataupun gajah ini ke peta C7 ancam beteng terlebih dahulu, bisa jadi kawan. Selanjutnya seperti ini jika dilanjut. Beteng akan bergeser dan selanjutnya si beteng A akan bergeser ke peta B1 untuk menyerang menteri dan mendapatkan gajah yang ada di peta ini kawan. Itulah yang bisa terjadi kalau pada posisi ini menteri ini nekat ambil pion yang ada di peta B2. Oleh karena itu menteri hanya bergeser ke peta G6, selanjutnya kuda manuver ke C2 untuk memberikan backup bagi gajah mungkin nanti kawan di peta G2 nanti. Selanjutnya kuda manuver ke E5, lanjut Abdus Satrop melakukan pengorbanan kuda. Sama seperti kemarin lusa kawan saya tunjukkan langkah pengorbanan gajah yang ada di peta F3 yang dilakukan oleh Abdus Satrop. Langsung memberikan kesempatan bombardir di langkah-langkah berikutnya. Apa maksud pengorbanan kuda ini kawan? Tentu saja untuk memberikan jalan bagi pionnya untuk didorong maju, dan gajah ini kemungkinan juga bisa tewas. Pengorbanan ditolak, saya tak perlu menunjukkan apabila diterima kawan, kalian pasti bisa paham.
pion akan segera bisa didorong maju ancam menteri. Nanti menteri bergeser ke F3 akan memberikan discover attack. Kuda juga siap melangkah untuk memberikan attack nanti bagi menteri jika bergerak ke peta F3 dan seterusnya. Nanti sedikit demi sedikit kawan, posisi hitam akan semakin solid untuk melakukan serangan di langkah berikutnya. Pengorbanan kuda ditolak, menteri mundur ke E2 dan kuda G4. Memberikan dukungan menterinya untuk bergerak ke lajur H, memberikan ancaman skak di sini bisa jadi. Di sini diantisipasi dengan beteng naik ke peta D3 juga bukan pilihan yang bagus sebetulnya. Beteng bergeser ke E1 atau gajah ke peta A7, serang beteng terlebih dahulu juga bagus kawan. Tapi di sini beteng naik ke peta D3 dipilih oleh Salim Saleh. Dan Abdus Satorov melanjutkan dengan kuda E lompat ke F6, membuka diagonal terangnya untuk menantang pertukaran gajah terang. Langkah ini juga tidak disukai oleh Stockfish. Stockfish lebih menyarankan menggeser beteng F-nya terlebih dahulu kawan untuk memberikan serangan X-ray. Di sini barulah kuda siap lompat ke peta ini kawan. Tapi di sini Abdus Satorov langsung memainkan kudanya ke F6, membuka tantangan pertukaran gajah terang agar rajanya putih ini semakin terbuka. Jika diterima kawan, tantangan ditolak. Di sini gajah D4 oleh Salim Saleh. Beteng F ke E8 ancam menteri mundur ke F1, bukan peta yang bagus sebetulnya. Tadi peta D2 untuk tetap menjaga pion ini bagus kawan. Memang menteri ini terlihat mundur ke F1, tetap menjaga pionnya dari ancaman kuda H5. Kuda tetap dimainkan untuk menyerang pion F4. Mungkin nanti diikuti beteng naik, didobel di sini kawan, menantang pertukaran gajah pukul beteng bisa jadi. Beteng ke D2 dan beteng hitam naik ke E4. Langkah brilian dari Abdus Satorov menantang untuk pertukaran kualitas perwira. Lagi-lagi tantangan dari Abdus Satorov selalu ditolak. Beteng E1 menantang pertukaran beteng di sini. Kalau sekarang pertukaran perwira, kualitas perwira seperti ini diterima oleh putih, ya masih bisa dipukul balik oleh gajah kawan. Dan kuda ini juga bisa saja di langkah berikutnya persiapan discover check atau open skak. Peta G2 sudah dikontrol oleh gajah, beteng pun siap nanti bergerak ke lajur E bisa jadi kawan. Ataupun kuda-kudanya ini juga siap mendukung para perwira yang lain untuk bergerak. Coba lihat kuda monster, dua kuda hitam ini sangat menakutkan posisinya. Salim Saleh tidak berani untuk bertukar gajah pukul beteng, menggeser beteng A ke E1 untuk mengeluarkan betengnya agar ikut aktif bermain. Dan sekarang pion ini mendapatkan hanya satu penjagaan dari menteri, disikat oleh beteng ancam menteri, dan di sini menteri bergerak ke D3. Tapi selepas kuda ke F2 ini kawan, Salim Saleh menyerah. Apa ancamannya kawan sehingga putih menyerah pada posisi ini? Sudah sangat jelas kawan, ancamannya adalah ancaman skakmat. Langkah kuda tadi memblokade akses beteng menjaga gajahnya, dengan tempo juga ancam menteri sekarang. Mungkin permainan tetap dilanjutkan bisa dengan langkah beteng pukul kuda seperti untuk membackup gajah yang ada di peta G2. Selanjutnya beteng akan tetap pukul beteng kawan. Dan jika dipukul balik oleh raja, ya siap-siap raja kalian akan diburu skak. Raja harus naik ke peta gelap dan di sini kalian bisa melangkah pion F4 saja sudah cukup membuat skakmat. Atau langkah yang lain kawan, langkah seperti apa pada posisi ini? Apakah menteri ini mundur ke peta F1 menghindari ancaman kuda ataupun juga melindungi gajah? Ya, simpel kuda ini akan melakukan skak di peta H3. Dan gajah tidak bisa pukul kuda karena posisinya kena pin. Setelah raja ini bergeser kawan, menteri kalian bisa tewas. Apapun bisa kalian langkahkan pada posisi seperti ini kawan, tapi posisi kalian sudah benar-benar kolaps. Atau jika kalian membackup gajah dengan kuda di sini dengan peta E3, ya di sini menteri kalian akan tewas kawan. Sudah tidak bisa lagi putih melanjutkan dengan komposisi atau diagram seperti ini. Itulah kawan permainan ciamik dari kuda-kudanya Abdus Satorov. Kuda monster, dua kuda monster di depan raja putih. Apalagi posisi gajah ini terpaku kawan, kena pin, absolute pin yang sudah tidak bisa apa-apa lagi. Semoga permainan Abdus Satorov ini bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Untuk info turnamen berikutnya kawan, kalau tidak salah tanggal 31 Mei akan diadakan turnamen Norway Chess. Di situ ada Magnus Carlsen main, Viswanathan Anand dan lain-lainnya kawan. Dan tentu saja pada hari Sabtu nanti malam ada
Rapid Chess Championship yang ada di chess.com. Seperti biasa, Sabtu akan memainkan babak Swiss, sedangkan hari Minggu akan memainkan babak knockout sampai final. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.